Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya mohon maaf karena beberapa hari ini saya tidak muncul di dalam belajar ilmu sejati karena saya tengah merenung sebenarnya mengenai konten ini apakah akan berlanjut atau tidak, karena sepertinya monoton penyampaiannya seperti ini saja. Namun akhirnya saya tetap akan memutuskan melanjutkan saja. Paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudari mendengarkan sabda Tuhan yang kita renungkan, kita pelajari secara khusus untuk menuju kepada yang sejati sebagai pembelajaran ilmu sejati pada hari di mana kita mendengarkan sabda Tuhan itu. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023, hari biasa masa Natal. Ini merupakan belajar ilmu sejati pertama kali edisi tahun 2023. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Kau perkenankan mengetahui Engkaulah sumber segala kebaikan. Berilah kami hati yang baik untuk mengalami kehadiran Kristus Sang Mesias dalam hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Sekali peristiwa Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus selalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus adalah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel yang mengharapkan pembebasan, mengharapkan kemerdekaan, mengharapkan keselamatan. Sebagaimana murid Yohanes yang akhirnya mengikuti Tuhan Yesus, yakni Andreas dan Simon, adalah orang-orang yang dari sejak awal tertarik dengan kehadiran Yohanes, dengan apa yang diwartakan. Namun ketika Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah," maka kedua murid yang pertama-tama memang adalah Andreas, lalu mulai terbuka hatinya bahwa ternyata yang dicarinya tidak ada di dalam diri Yohanes. Tetapi Yohanes menunjukkan kepadanya siapakah sejatinya yang harus diikuti, yakni Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah, Sang kebenaran sejati. Memang ada peristiwa yang susah untuk dimengerti antara panggilan para murid di Danau Galilea maupun dengan cerita ini. Tetapi paling tidak saya mulai memahami bahwa sebenarnya Andreas ini lebih dulu mencari. Dan ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, ingin tinggal bersama, diperkenankan oleh Tuhan Yesus datang, maka akhirnya mereka datang. Dan pelantikan atau penetapan para murid itu ketika mereka berada di tempatnya masing-masing, yakni di Galilea, sedang menebar jala. Yang saya pahami seperti itu sehingga lalu menjadi nyambung. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk dengan setia tetap bertemu dengan kebenaran dan hidup oleh karenanya seperti para murid, karena bertemu dengan Sang kebenaran sejati, Yesus sendiri. Atau seperti Yohanes Pembaptis, kita mengantarkan orang-orang kepada kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin.
Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada Sang kebenaran sejati, anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.